Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwal Faiz, mahasiswa Agribisnis Angkatan 2022 dengan NIM 2203219 ingin menjelaskan sebuah materi yang berjudul Analisis SWOT (SWOT) untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya di mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Jadi teman-teman bisa mendengarkan dan menyimak apapun yang saya jelaskan. Oke, baik. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, terus ada opportunities atau peluang, dan threats itu ancaman. Jadi strength dan weakness itu adalah internal, sedangkan opportunities dan threats itu adalah eksternal. Jadi teman-teman pertamanya harus tahu dulu itu terbagi-bagi seperti itu. Nah, strength sendiri atau kekuatan adalah faktor internal seperti yang saya bilang tadi yang mendukung keberhasilan suatu organisasi, proyek, atau produk. Jadi, strength ini adalah kekuatan dari dalam, kekuatan yang dihasilkan dari dalam, baik itu dari dalam sebuah organisasi, baik dari dalam sebuah proyek maupun produk yang berfungsi untuk sebagai pendukung keberhasilan dari sebuah produk, dari sebuah organisasi, dari sebuah proyek, dari sebuah perusahaan dan sebagainya. Jadi itu ada di kekuatan gitu. Nah, kekuatan ini bisa berupa apa saja, seperti sumber daya, terus keahlian, atau kemampuan yang memberikan keunggulan kompetitif, yang memberikan keunggulan dalam bersaing nih teman-teman. Contohnya apa? Contohnya yang pertama itu merek yang kuat, terus tim manajemen yang berpengalaman atau teknologi yang canggih. Itu merupakan contoh-contoh strength atau kekuatan dari internal gitu ya teman-teman. Jadi karyawan itu merupakan pihak internal. Terus sumber daya yang dimiliki oleh sebuah proyek atau sebuah produk ya. Produk itu kayak misalnya mesin dan sebagainya gitu. Itu adalah merupakan kekuatan internal yang dimiliki oleh sebuah internal dan menjadi kekuatan untuk mendukung keberhasilan dari sebuah produk tersebut, mendukung keberhasilan dari sebuah organisasi tersebut. Jadi ini sangat penting teman-teman. Dan selain strength, terus ada yang namanya weakness dan kelemahan. Kalau tadi ada kekuatan, terus ada kelemahan. Kelemahan juga salah satu adalah dari internal. Kelemahan adalah faktor internal yang menjadi penghambat atau yang menjadi hambatan. Kalau yang yang mendukung atau yang menjadi pendukung dari strength itu adalah kekuatan yang menjadi pendukung atau yang mendukung suatu keberhasilan. Sedangkan weakness adalah kebalikannya, itu kelemahan. Faktor internal yang dapat menghambat atau kekurangan yang dapat merugikan atau mengurangi kemampuan dari entitas untuk mencapai tujuan. Jadi ini adalah kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh sebuah organisasi, kelemahan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, kelemahan yang dimiliki oleh sebuah proyek sehingga itu menjadi hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Ini bisa mencakup apa? Proses yang tidak efisien, kurangnya sumber daya, terus atau ketergantungan kepada pemasok tunggal. Jadi kalau kita bikin produk gitu, kita bergantung kepada pemasok yang tunggal sehingga itu menjadi faktor penghambat untuk keberhasilan produk kita. Jadi gitu. Jadi itu merupakan hal yang memang sangat penting buat dikaji ya, kelemahan seperti itu supaya tidak menjadi kendala yang besar. Nah, selanjutnya selain dari strength dan weakness ada faktor internal, tadi juga ada saya bilang ada opportunities dengan
threats itu adalah faktor eksternal. Apa sih itu dia ya? Opportunities atau peluang merupakan faktor eksternal atau dari luar yang memberikan kesempatan kepada organisasi, kepada sebuah perusahaan, kepada sebuah produk untuk berkembang dan mencapai keunggulannya. Nah, seperti itu. Itu dari kesempatan, memberikan kesempatan, peluang, opportunities. Jadi ini adalah faktor eksternal yang memberikan kesempatan kepada organisasi, memberikan kesempatan kepada perusahaan, memberikan kesempatan kepada sebuah produk untuk mencapai keberhasilan atau keunggulannya. Nah, seperti itu. Peluang dapat muncul dari perubahan tren pasar. Perubahan juga dapat muncul dari teknologi yang baru, regulasi yang lebih menguntungkan, terus atau pertumbuhan dari pasar-pasar yang baru. Itu adalah opportunities, peluang yang dimiliki oleh setiap organisasi, peluang yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa memanfaatkan peluang ini. Nah, yang menjadi faktor internal itu. Nah, selanjutnya itu adalah lawan dari peluang, yaitu ancaman. Ancaman. Yang ini adalah merupakan salah satu faktor lain dari eksternal yang dapat menimbulkan risiko. Kalau tadi kesempatan, ini juga dapat menimbulkan risiko bagi organisasi atau produk. Ancaman bisa datang dari apa? Dari kompetisi, dari kompetitor yang lainnya. Itu ada sebuah ancaman untuk produk kita, untuk usaha kita, untuk perusahaan, untuk organisasi kita, gitu ya. Terus perubahan dalam ekonomi global, terus regulasi baru yang ketat, terus ada inovasi teknologi yang meniadakan relevansi produk saat ini. Itu merupakan ancaman-ancaman yang mungkin terjadi untuk perkembangan produk kita, untuk keberhasilan dari perusahaan dan organisasi kita. Seperti itu. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari strengths, weakness, opportunity, dan threats. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, itu dia tadi. Ada 4 ya, S, O, S, W, O, T. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus mengenal apa? Selanjutnya kita harus mengenal tujuan analisis dari SWOT. Tujuan analisis ini buat apa? Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kekuatan untuk memperkuat posisi strategis sebuah organisasi, untuk memperkuat posisi strategis sebuah perusahaan, untuk memperkuat posisi strategis sebuah produk. Jadi ini fungsinya untuk apa? Untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh sebuah produk, kekuatan-kekuatan apa yang dapat ditonjolkan dari sebuah produk tersebut, sehingga produk tersebut bisa bersaing dan bisa bertahan ketika bersaing bersama dengan produk-produk yang lainnya. Itu fungsi dari analisis SWOT. Terus mengenali kelemahan agar dapat diatasi atau diminimalkan melalui tindakan yang tepat. Jadi diharapkan setelah kita bisa berhasil mengidentifikasi, pasti tidak semua kelebihan dan kekuatan yang kita punya, pasti punya kelemahan. Sehingga dengan ada analisis ini, kita bisa mengetahui kelemahan kita apa, dan kita bisa memberikan solusi terhadap kelemahan kita, agar kelemahan itu tidak menjadi penghambat untuk sebuah organisasi, sebuah perusahaan, dan sebuah produk kita untuk berkembang dan dikenal oleh orang banyak. Seperti itu. Dan yang ketiga, tujuan dari analisis SWOT itu sendiri adalah menganalisis peluang untuk ekspansi, pengembangan produk, atau peningkatkan efisiensi. Dengan ada analisis ini, kita diharapkan untuk dapat menganalisis peluang yang besar untuk memperkenalkan organisasi kita, untuk memperluas jangkauan perusahaan kita, untuk memperluas jangkauan pemasaran dari produk kita. Itu adalah peluang. Nah, kita bisa lihat ini, apakah produk kita bisa dipasarkan lebih besar, atau apakah organisasi kita bisa lebih dikenal banyak orang, sehingga mesti banyak orang yang akan bergabung dengan kita. Itu adalah salah satu hal yang dipertimbangkan di sini. Jadi teman-teman, dengan adanya analisis ini, itu mampu menganalisis peluang-peluang yang akan kita dapati di dunia tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengantisipasi ancaman agar dapat dihadapi dengan strategi mitigasi yang efektif. Diharapkan dengan adanya analisis SWOT ini, kita mampu menganalisis ancaman-ancaman yang akan datang terhadap organisasi kita, ancaman-ancaman yang akan datang terhadap
perusahaan kita, ancaman-ancaman yang akan datang terhadap produk kita, sehingga kita mampu menganalisis duluan dan memberikan taktik-taktik strategi yang terbaik ketika menghadapi ancaman. Jadi ketika datang ancaman nih, kita sudah punya strateginya, karena kita apa? Kita sudah menganalisis di awal. Seperti itu teman-teman. Dengan memahami berbagai aspek ini, organisasi atau perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang apa? Tentang di mana mereka harus fokus dan apa yang harus mereka hindari dan bagaimana cara bertahan serta tumbuh dalam lingkungan yang kompetitif. Kita nggak boleh mengelak ya bahwa di dunia perusahaan, di dunia organisasi, dan di dunia pemasaran produk itu kita pasti akan bersaing dengan kompetitor yang lainnya yang bahkan bisa mungkin lebih baik daripada kita. Sehingga bagaimana caranya kita mampu menganalisis ini untuk menjadikan suatu project sehingga kita, brand kita sendiri atau perusahaan dan organisasi kita mampu bersaing dengan luaran sana. Seperti itu. Itu tadi tujuan dari analisis SWOT. Selain pengertian dan tujuan dari analisis SWOT, kita juga punya fungsi dari analisis SWOT. Nah, apa aja sih yang menjadi fungsi dari analisis SWOT? Secara umum, fungsi analisis SWOT yang itu yang pertama, perencanaan strategis fungsinya. Menyusun strategi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman dari eksternal. Jadi, fungsi dari analisis itu adalah menyusun strategi untuk menghadapi kekuatan dan kelemahan yang terjadi di internal kita sendiri, di internal perusahaan, dari dalam organisasi, dari dalam produk kita mampu menyusunnya, terus dan menyusun strategi untuk kelemahan dan untuk menyusun strategi peluang dan ancaman yang terjadi dari pihak luar nih, dari eksternal, sehingga kita dapat menganalisis dan menyiapkan strategi-strategi terbaik untuk menghadapi itu semua. Nah, itulah fungsi dari SWOT secara umum yang pertama. Terus apalagi fungsi SWOT secara umum yang itu dapat untuk membuat keputusan. Nah, fungsi SWOT dengan adanya analisis SWOT tersebut kita dapat memutuskan sesuatu atau membuat keputusan. Analisis SWOT membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi ini SWOT ini membantu kali nih untuk manajemen mengambil suatu keputusan untuk produk, suatu keputusan untuk kepentingan perusahaannya, mungkin suatu keputusan untuk kepentingan organisasi. Jadi ini sangat membantu manajemen karena sudah dianalisis, melihat kekuatan, melihat kelemahan organisasi, melihat peluang yang dapat dari perusahaan, terus melihat ancaman kepada produk kita, sehingga seperti ini ambil keputusannya. Nah, itu sangat berfungsi. Misalnya, apakah perlu melakukan ekspansi, apakah perlu melakukan inovasi produk yang baru, apakah perlu melakukan restrukturisasi gitu. Jadi ini sangat penting. Nah, fungsi dari itu ya yang tadi pertama untuk menyusun strategi, terus fungsi dari analisis SWOT adalah untuk dapat mengambil keputusan. Nah, selanjutnya fungsi SWOT adalah itu untuk mengevaluasi kinerja. Jadi selain yang tadi disebutkan, itu yang ketiga adalah mengevaluasi kinerja gitu. Kinerja siapa? Kinerja yang terlibat di dalam perusahaan, kinerja yang terlibat di dalam organisasi, kinerja yang terlibat dalam pembuatan sebuah produk. Jadi dapat dievaluasi dari SWOT itu. SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai atau belum. Berarti SWOT itu memang sangat penting untuk sebuah perusahaan bisnis. Karena dengan SWOT ini kita dapat mengetahui apakah dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kelemahan yang ada pada kita, dengan peluang yang terbuka sangat besar untuk kita, terus dengan ancaman-ancaman yang akan datang kepada kita, apakah perusahaan ini sudah mencapai itu semua? Atau apakah perusahaan ini sudah melewati itu semua, sehingga bisa berkembang dengan apa yang kita harapkan? Nah, itu memang sangat penting untuk kita ketahui, teman-teman. Nah, selanjutnya, fungsi dari SWOT itu sendiri adalah identifikasi sumber daya. Jadi, SWOT berfungsi untuk mengidentifikasi sumber daya. SWOT mengungkapkan apa yang organisasi miliki dan apa yang perlu diperbaiki untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dari lewat SWOT,
sebuah organisasi ini tahu apa yang dimilikinya, terus apa yang belum dimilikinya, apa yang kekurangan dari apa yang dimilikinya, sehingga organisasi ini bisa menyiapkan kinerja-kinerja yang baik ke depannya. Seperti itu. Jadi itu sangat-sangat perlu ya teman-teman analisis SWOT ini. Nah, tadi ya kita ulang ya. Fungsi yang pertama adalah untuk menyusun strategi. SWOT sendiri itu fungsi pertama adalah untuk menyusun strategi. Terus fungsi keduanya untuk mengambil keputusan. Hal ini adalah dapat memudahkan manajer perusahaan, manajer sebuah organisasi atau ketua tim organisasi untuk mengambil keputusan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Terus yang ketiga itu adalah sebagai evaluasi kinerja untuk menjadi tolak ukur apakah kinerja dengan ada kekuatan ini seperti ini sudah terlaksana dengan baik. Terus mengukur kelemahan, apakah dengan kelemahan itu telah menjadi hambatan yang besar untuk sebuah organisasinya atau sebuah perusahaannya. Terus kita akan bisa melihat peluang-peluang apa aja yang kita bisa ngambil untuk kesempatan kita berkembang seperti itu. Jadi lewat analisis SWOT itu bisa kita mengukur dan mengevaluasi kinerja. Dan yang terakhir itu bisa mengidentifikasi sumber daya. Jadi lewat SWOT ini ya kita bisa mengidentifikasi sumber daya apa yang dimiliki oleh perusahaan kita, apa sih kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan kita sehingga itu bisa menjadi kekuatan untuk perusahaan kita menjadi lebih berkembang seperti itu. Itu memang itulah fungsi dari analisis SWOT, sehingga analisis SWOT itu memang harus diterapkan dan sangat boleh diterapkan dan sangat harus dan sangat wajib diterapkan oleh sebuah perusahaan, sebuah organisasi, dan dalam sebuah produk gitu. Jadi teman-teman, analisis SWOT ini sangat penting loh ya. Nah, selain dari fungsi SWOT secara umum, terus kita juga punya fungsi SWOT secara untuk produk sendiri. Jadi dalam konteks produk, analisis SWOT membantu memahami bagaimana suatu produk dapat bersaing dan berkembang di pasar dengan menilai aspek berikut. Jadi tadi ada yang namanya fungsi SWOT secara umum, terus ini khusus buat produk. Apa saja? Yang pertama, dengan adanya analisis SWOT berfungsi sebagai menentukan keunggulan produk. Dengan SWOT kita bisa menentukan keunggulan produk. Jadi kita dengan percaya diri bilang kepada publik bahwa keunggulan produk kita seperti ini loh. Itu berkat apa? Berkat adanya analisis SWOT, sehingga kita menyadari kekuatan yang dimiliki oleh produk kita sendiri. Fitur yang membedakan produk dari pesaing, misalnya kualitas yang lebih baik atau teknologi yang lebih canggih gitu. Jadi ketika kita membuat produk ini, kita menggunakan teknologi yang canggih, terus kualitas produk kita lebih baik karena kita nggak pakai pengawet dan sebagainya. Itu merupakan bagian contoh yang memang bisa nih. Itulah salah satu fungsi analisis SWOT buat sebuah produk seperti itu. Terus selanjutnya itu ada yang namanya mengidentifikasi kelemahan dari produk. Setelah kita tahu keunggulannya, terus kita bisa juga mengidentifikasi dari kelemahan produk yang kita miliki. Kekurangan pada produk seperti harga yang terlalu tinggi atau fungsionalitas yang terbatas dibandingkan pesaing. Jadi kan misalnya ini kan sangat bertolak belakang ya. Ketika kita kan punya kualitas, pasti harga yang perlu kita tinggikan gitu kan, kualitas kita pakai yang bagus, sehingga itu bisa menjadi kelemahan di produk kita. Kadang-kadang masyarakat ini lebih memilih produk yang murah dibandingkan kualitas yang baik, tapi kadang-kadang juga kayak namanya masyarakat ya, mau yang kualitas yang baik tapi dengan harga yang murah. Nah, dengan kita menetapkan harga yang tinggi dalam sebuah produk, misalnya produk A nih punya kita, kualitasnya baik, nggak pakai pengawet, terus kita taruh harganya lebih tinggi dibandingkan produk-produk lain, produk B yang pakai pengawet yang lebih rendah nilainya. Jadi itulah menjadi sebuah kelemahan kita. Itu bisa menjadi kelemahan kita sendiri gitu teman-teman. Nah, dengan adanya analisis SWOT ini, kita bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan tersebut. Terus bagaimana cara kita mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut? Kita sudah siapkan strateginya. Jadi teman-teman diharapkan dari analisis SWOT itu ya seperti itu, berfungsi dengan sewajarnya gitu. Ya, terus mengambil peluang pasar. Itu tadi untuk opportunity ya. Jadi diharapkan fungsi dari analisis SWOT selanjutnya adalah mampu mengambil peluang dari pasar. Jadi dengan adanya analisis SWOT, kita bisa lihat nih peluang-peluang mana produk kita bisa ditawarkan gitu. Jadi kita analisis SWOT.
apakah di pasar seperti ini loh bakalan banyak laku dijual produk kita. Jadi itu adalah fungsi dari analisis SWOT, mengenali tren konsumen. Dengan analisis SWOT kita mampu mengenali tren konsumen. Terus dengan analisis SWOT kita bisa teknologi baru yang dapat diadopsi, terus atau celah pasar yang belum dimanfaatkan. Kita tahu nih dari analisis SWOT, ada pasar yang belum dimanfaatkan nih, kita manfaatkan untuk buat besar-besaran kita tawarkan produk kita sehingga konsumen itu berminat dengan produk kita. Itu adalah memang sangat diperlukan ya bagi sebuah produsen. Nah, bagaimana caranya ya? Kita melakukan analisis SWOT untuk melihat peluang-peluang tersebut sehingga kita tahu peluang-peluang tersebut itu memang sangat dibutuhkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fungsi dari analisis SWOT untuk produk sendiri, yaitu menghadapi ancaman dari kompetitor. Jadi dengan kita bisa menganalisis, kita mampu menghadapi ancaman daripada kompetitor karena kita udah siap duluan, karena kita udah analisis duluan, kita sudah buat strategi nih ketika ada ancaman seperti ini. Nah, fungsinya yaitu mengetahui potensi ancaman. Apa sih ancaman yang akan datang kepada kita ketika kita melakukan ini? Itu. Terus misalnya masuknya produk baru dari pesaing yang memiliki harga lebih rendah atau fitur yang lebih unggul. Seperti itu. Jadi misalnya kita jual produk A, terus harga produk kita A-nya sekian, misalnya bilanglah 1 juta. Terus nih tiba-tiba muncul produk B yang jenisnya sama, cuman merek yang berbeda, terus harganya itu di 900.000. Nah, itu adalah menjadi ancaman bagi produk kita. Bagaimana cara kita menyusun strategi agar dengan kemunculan produk B ini yang lebih rendah harganya dengan jenis yang sama itu tidak mempengaruhi konsumen untuk beralih dengan produk B tersebut gitu. Walaupun secara teoritis ya konsumen akan memilih produk B itu adalah ancamannya. Bagaimana cara kita mengatur strategi itu di analisis SWOT ini? Mungkin kita bisa melakukan promosi, kita bisa melakukan deskripsi produk yang baik secara yang benar gitu. Jadi itu adalah bagaimana cara kita bersaing. Nah, itu tadi fungsi SWOT khusus buat produk. Jadi secara umum sudah kita jelaskan tadi, secara umum adalah menyusun strategi untuk mengambil keputusan, untuk evaluasi kinerja, terus ada untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi atau sebuah produk. Dan selanjutnya itu untuk fungsi SWOT pada produk sendiri itu juga ada 4. Dalam konteks yang pertama itu adalah menentukan keunggulan produk. Terus ada mengidentifikasi kelemahan dari produk. Terus mengambil peluang dari pasar, dan yang terakhir itu adalah menghadapi ancaman dari kompetitor. Dan itu tidak lepas dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan ada ancaman. Jadi itu memang saling berhubungan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui fungsi dari SWOT sendiri secara umum maupun secara spesifikasi atau untuk produk, kita beralih ke manfaat analisis SWOT. Apa sih manfaatnya ketika kita melakukan analisis SWOT ini? Nah, manfaat yang pertama adalah menjadi pemahaman yang mendalam bagi produsen gitu. SWOT memberikan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Jadi ini kita itu diberi paham oleh analisis SWOT bahwa kekuatan dan kelemahan kita ini loh, serta peluang dan ancaman yang akan kita hadapi dari pihak luar ini loh, sehingga kita sudah paham apa yang akan kita lakukan ke depan untuk mengatasi itu semua. Sehingga teman-teman sudah paham dan sudah bisa mengatur strategi. Itu adalah manfaat analisis SWOT yang pertama. Selanjutnya, ada manfaat analisis SWOT yang kedua. Itu ada apa aja sih? Ada apa sih? Yang kedua, itu adalah sebagai pemanfaatan peluang. Organisasi dapat merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal dan memaksimalkan kekuatan internal. Dengan adanya analisis SWOT, diharapkan kita mampu untuk memanfaatkan
peluang dengan sebaik-baiknya, peluang yang ada dengan sebaik-baiknya, dan juga kita mampu meningkatkan kekuatan internal dengan semaksimal-maksimalnya. Kalau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita harus meningkatkan dengan semaksimal-maksimalnya, sehingga kita mampu untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Sehingga analisis SWOT ini mampu untuk mengambil peluang. Jadi kita diharapkan dengan adanya analisis SWOT ini, kita mampu untuk memanfaatkan beberapa peluang, sehingga kita mampu untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya, seperti itu. Jadi diharapkan ya teman-teman. Nah, manfaat dari analisis SWOT yang lain itu adalah sebagai pengurangan risiko. Jadi manfaat dari analisis SWOT sendiri adalah sebagai pengurangan risiko untuk ancaman tersebut. Jadi dengan adanya analisis SWOT, kita sudah tahu ancaman-ancaman apa yang akan kita hadapi. Jadi kita sudah mulai menyusun strategi sehingga ancaman-ancaman tersebut dapat berkurang gitu. Pengurangan risiko, dapat mengidentifikasi ancaman. Organisasi dapat mengembangkan rencana mitigasi risiko untuk meminimalkan dampaknya. Jadi dengan adanya strategi-strategi untuk mengurangi risiko itu diharapkan dapat meminimalkan dampaknya untuk yang mengancam sebuah produk atau sebuah organisasi tersebut. Jadi itu teman-teman manfaat dari analisis SWOT sendiri buat sebuah perusahaan, organisasi, dan produk. Nah, selanjutnya itu adalah perbaikan kelemahan. Nah, di mana perbaikan kelemahan ini, setelah kelemahan diidentifikasi, tindakan perbaikan dapat dilakukan untuk menghindari masalah di masa depan. Jadi ini bisa untuk menghindari masalah di masa depan. Jadi perbaikan kelemahan dengan adanya analisis SWOT ya, kita mengetahui ya tadi weakness, kelemahan dari sebuah perusahaan yang kita miliki, dari sebuah organisasi yang kita miliki, dan dari sebuah produk yang kita ciptakan. Kita udah tahu kelemahannya apa, sehingga kita mampu untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut dengan apa? Dengan meningkatkan semua kekuatan kita, sehingga kelemahan kita tertutup. Dan tindakan perbaikan itu dapat dilakukan untuk apa ya tadi? Untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita, sehingga perusahaan, organisasi, dan produk tersebut dapat berkembang dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan daya saing, teman-teman. SWOT membantu organisasi menemukan cara untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar. Jadi, dengan adanya analisis SWOT, kita mampu menentukan, membantu organisasi, membantu perusahaan, membantu sebuah produsen untuk menemukan cara, menemukan taktik, boleh saya bilang, menemukan strategi. Untuk apa? Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar, sehingga barang-barang kita bisa mampu berkompetitif atau bersaing dengan para kompetitor besar lainnya. Jadi kita nggak kalah ini. Kenapa? Karena kita sudah menganalisis SWOT di awal. Sebelum kita ciptakan produk, kita sudah analisis kalau kita ciptakan produk ini kekuatannya, ini kelemahannya, ini akan peluangnya seperti ini, dan ancaman yang akan datang seperti ini. Sehingga kita sudah siap dengan hal-hal itu, dan kita bisa bersaing dengan baik bersama kompetitor lainnya. Nah, itulah manfaat dari analisis SWOT. Apa ya tadi? Yang pertama ada pemahaman yang mendalam. Jadi seorang produsen, seorang CEO, seorang ketua organisasi
mampu mempunyai pemahaman yang dalam terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi, perusahaan, dan produknya. Terus yang kedua, sebagai pemanfaat pengurangan risiko, pemanfaatan peluang. Yang ketiga, perbaikan kelemahan. Yang keempat, dan peningkatan daya saing. Jadi teman-teman, itulah tadi manfaat dari analisis SWOT. Nah teman-teman, selanjutnya ada apa lagi selain manfaat? Nah selanjutnya itu adalah contoh analisis SWOT. Kita contohkan analisis SWOT ya teman-teman. Nah kita contohkan itu untuk sebuah produk. Produk tersebut kita bilang aja adalah smartphone atau handphone gitulah. Nah misalnya perusahaan smartphone X. Perusahaan apa? Perusahaan smartphone X sedang melakukan analisis SWOT. SWOT, analisis strength, analisis weakness, analisis opportunity, dan analisis threats. Kalau bahasa Indonesianya analisis kekuatan, analisis kelemahan, analisis peluang, dan analisis ancaman untuk model smartphone terbaru mereka. Jadi ketika mereka membuat smartphone X nih, jadi mereka menggunakan analisis SWOT untuk menentukan model apa yang ingin mereka gunakan untuk analisis untuk handphone terbaru ini. Nah, kita mulai dari strength atau analisis kekuatannya. Nah, di mana didapat beberapa poin di sini. Itu yang pertama ada kekuatannya adalah desain yang elegan dan ringan. Kekuatan apa? Kekuatan handphone smartphone X ini adalah desain yang elegan dan ringan. Itu adalah kekuatan yang pertama. Terus kekuatan yang kedua adalah prosesor terbaru yang memberikan kinerja yang cepat. Prosesor terbaru yang memberikan kinerja yang cepat. Itu yang kedua. Untuk apa? Untuk kekuatan. Terus kekuatan yang ketiga adalah teknologi pengisian yang cepat lebih unggul dibandingkan produk pesaing. Jadi teknologi ini kayak baterai ya itu kan kita kalau itu ada cas, jadi dia lebih cepat gitu, lebih double lah, triple lah kita bisa bilang, triple lebih cepat, langsung kalau di cas 5 menit 100% gitu, dan itu lebih unggul dibandingkan dengan produk-produk pesaing yang lainnya, dan itu adalah menjadi kekuatan dari smartphone X yang akan diciptakan ini. Itu kekuatannya. Terus kita analisis apa yang kedua? Kita analisis yang namanya weakness atau analisis kelemahan. Nah, analisis kelemahan, di mana didapat yang pertama itu adalah harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan smartphone pesaing dengan spesifikasi serupa. Jadi jadi kelemahan di sini ada smartphone lain tapi harganya lebih rendah, sedangkan kita harganya lebih tinggi. Itu menjadi kelemahan dari smartphone X ini. Terus selanjutnya, keterbatasan pilihan warna yang mungkin tidak menarik bagi segmen pasar tertentu. Mungkin di sini smartphone X ini belum punya banyak warna, masih mungkin 2 warna kayak hitam dan putih. Sedangkan pilihan konsumen kan mungkin mau pilih warna pink, biru, abu-abu, hijau, kuning, dan sebagainya, sehingga itu menjadi kelemahan. Pilihan warna itu menjadi kelemahan karena sangat-sangat minim mungkin pilihan warnanya. Nah, terus selanjutnya ada kapasitas penyimpanan yang terbatas pada model dasar. Nah, ternyata kapasitas penyimpanan itu masih kecil gitu. Itu menjadi kelemahannya. Kadang kan konsumen kepingin kapasitasnya penyimpanan yang besar seperti itu teman-teman. Nah, itulah menjadi kelemahan-kelemahan dari smartphone X ini. Itu selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Dari peluang ini didapati bahwa pasar smartphone di negara berkembang yang terus tumbuh. Jadi peluangnya adalah untuk smartphone itu selalu semakin berkembang gitu. Terus permintaan untuk teknologi AI dan AR yang sangat meningkat.
itu dapat diintegrasikan pada perangkat berikutnya. Terus selanjutnya peluang adalah kemajuan teknologi jaringan 5G membuka peluang baru untuk perangkat yang mendukung konektivitas 5G seperti smartphone X ini 5G gitu ya. Nah, terus ada namanya threats atau ancaman. Di mana persaingan ketat dari poin satu dari ancaman adalah persaingan ketat dari produsen smartphone Cina yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Terus poin kedua yang didapati adalah dari analisis smartphone ini, analisis untuk smartphone ini adalah perubahan tren konsumen yang beralih ke perangkat yang lebih terjangkau. Terus yang terakhir adalah regulasi baru tentang penggunaan bahan baku berkelanjutan yang dapat meningkatkan biaya dari produksi. Itu dari beberapa ancaman, beberapa kekuatan, beberapa kelemahan, beberapa peluang, dan beberapa ancaman dari analisis SWOT yang telah dihasilkan dari analisis SWOT untuk semua smartphone. Nah, selanjutnya itu adalah kita harus mengenali tahapan bagaimana melakukan analisis SWOT. Langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT itu yang pertama adalah kumpulkan informasi internal dan eksternal. Data ini dapat berasal dari riset pasar, wawancara, survei, atau laporan keuangan. Jadi data ini dapat dari berbagai sumber ya, bisa lakukan survei, bisa melakukan riset dari pasar, terus bisa melakukan dengan wawancara sehingga kita dapat memperoleh tadi poin-poin seperti yang di atas. Selanjutnya itu ada yang namanya identifikasi strengths, weakness, opportunities, dan threats. Identifikasilah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang dimiliki oleh sebuah produk, sehingga buat daftar kekuatan, buat daftar kelemahan, buat daftar peluang, buat daftar ancaman berdasarkan informasi-informasi yang udah kita kumpulkan di atas gitu. Jadi kita sesuai nih jalannya ya. Terus selanjutnya itu ada evaluasi dampak. Setelah melakukan pengumpulan informasi terkait internal dan eksternal, terus kita lakukan identifikasi terhadap keempat tadi ya, strength, weakness, opportunity, dan threats, peluang, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan ini adalah evaluasi dampak, analisis dampak dari masing-masing faktor SWOT terhadap bisnis atau produk kita. Evaluasi dampak dari kekuatan kepada produk kita. Kita evaluasi dampak dari kelemahan terhadap produk kita. Kita evaluasi dampak dari peluang kepada produk kita. Kita evaluasi dampak dari ancaman untuk produk kita itu apa. Jadi sehingga inilah evaluasi dampak dari keempat faktor tersebut. Terus selanjutnya itu ada tentukan strategi. Ketika kita sudah melakukan kumpulan informasi, identifikasi dari keempat faktor tersebut, terus kita melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor keempat tersebut ya, apa aja tadi, ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Itu yang selanjutnya adalah tentukan strategi. Susun strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Jadi kita butuh susun strategi nih, bagaimana cara meningkatkan kekuatan yang sudah kita miliki. Ya, bagaimana cara melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang kita miliki. Terus kita susun strategi bagaimana cara kita memanfaatkan peluang dengan baik, dan bagaimana cara kita mencegah ancaman yang datang itu dengan maksimal. Jadi itu kita lakukan supaya apa? Supaya kita dapat berkembang produk kita seperti itu. Nah, selanjutnya itu selain mengumpulkan informasi, terus kita identifikasi 4 faktor, terus kita evaluasi dampak dari 4 faktor, terus kita kita melakukan penyusunan strategi terhadap 4 faktor tersebut berdasarkan 4 faktor. Jadi kita susun strategi buat kekuatan, kita susun strategi buat kelemahan, kita susun strategi buat peluang, kita susun strategi buat yang namanya ancaman. Selanjutnya itu kita melakukan apa? Implementasi. Ya, selanjutnya kita melakukan implementasi. Terapkan strategi yang telah ditetapkan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Sehingga apa?
Nah, sehingga kita produk kita berjalan dengan apa yang kita inginkan dan produk kita bisa berkembang pesat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk menganalisis SWOT. Terus ada nih langkah terakhir, yaitu adalah pemantauan dan evaluasi. Kita udah melakukan implementasi terhadap faktor-faktor tersebut, kita juga harus melakukan yang namanya itu pemantauan dan evaluasi. Kita akan lakukan pemantauan berkala terhadap kinerja dan hasil dari strategi yang diimplementasikan dan lakukan evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Nah, itulah fungsi dari yang namanya analisis SWOT. Itu langkah-langkah menyusun. Yang pertama, kumpulkan data, terus kita identifikasi 4 faktor, terus kita evaluasi dari 4 faktor, dampak dari 4 faktor, terus kita melakukan penyusunan strategi. Setelah itu kita lakukan implementasi di dalamnya, terus kita melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap apa yang sudah kita implementasikan di keseharian bisnis kita gitu. Nah, selanjutnya itu ada kita harus mengenali kombinasi dari apa aja kombinasi dari SWOT ini. Nah, ada beberapa kombinasi strategi yang bisa diambil berdasarkan analisis SWOT. Itu yang pertama adalah strategi SO, Strengths dengan Opportunity, yaitu dengan kekuatan dengan peluang. Nah, memanfaatkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang dari eksternal. Jadi kita gunakan kekuatan dari internal kita untuk memanfaatkan peluang dari eksternal kita. Misalnya, contohnya ya, misalnya jika perusahaan memiliki teknologi unggulan atau kekuatan. Jadi sebuah perusahaan ini memiliki keunggulan teknologi gitu ya. Dan pasar baru terbuka atau peluang. Nah, kita punya teknologi baru, terus pasar baru juga terbuka. Kita peluangnya itu bagi kita. Nah, perusahaan bisa mengembangkan produk yang sesuai untuk pasar tersebut. Nah, itu tadi kombinasi antara strength kekuatan dengan opportunity peluang. Jadi kita manfaatkan kekuatan yang sudah kita miliki untuk bisa masuk ke peluang yang kita miliki juga gitu. Jadi dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang kita miliki. Selanjutnya ada strategi WO, yaitu weakness dan opportunity. Weakness dan opportunity yaitu kelemahan dengan peluang, di mana mengatasi kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Jadi kita atasi kelemahan kita supaya kita bisa dapat memanfaatkan peluang eksternal kita tadi ya, gitu. Misalnya nih, meningkatkan kualitas produk untuk memanfaatkan permintaan yang sedang meningkat di pasar. Jadi nih pasar minta meningkat nih. Nah, kita juga meningkatkan kualitas kita supaya apa? Supaya konsumen tertarik untuk membeli, karena tadi kan lagi diminta-mintanya, permintaan di pasar sedang naik-naiknya gitu. Jadi pasti konsumen sangat perlu itu. Nah, selanjutnya itu adalah strategi ST, Strength dan Threats. Jadi antara kekuatan dan ancaman. Nah, itu adalah menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Jadi kita gunakan kekuatan internal untuk kita hadapi yang namanya ancaman eksternal, seperti itu. Perusahaan yang memiliki merek kuat dapat mempertahankan pangsa pasarnya meskipun ada persaingan baru. Jadi kita pakai ini kekuatan yang kita miliki untuk mempertahankan, untuk mengatasi ancaman-ancaman yang akan datang kepada kita. Dan yang terakhir kombinasinya adalah strategi WT atau weakness dan threats, mengurangi kelemahan internal dan menghadapi ancaman eksternal secara bersamaan. Jadi mengurangi kelemahan. Ini kelemahannya weakness, mengurangi kelemahan internal, menghadapi ancaman eksternal secara bersamaan. Jadi kita kurangi kelemahan kita dan kita hadapi ancaman itu. Misalnya melakukan restrukturisasi operasional untuk mengurangi biaya.
misalnya, dan bertahan di tengah persaingan kita. Jadi kita untuk bertahan di persaingan kita harus mengurangi biaya gitu, dan itu yang dilakukan untuk yaitu kombinasi dari weakness dan threats. Dan dengan cara ini analisis SWOT tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi bisnis, tetapi juga menawarkan strategi yang dapat diambil untuk menghadapi dinamika pasar. Kan pasar bukan pakai teman-teman. Jadi itulah tadi beberapa materi terkait SWOT, di mana mulai dari pengertian, terus ada tujuan analisis SWOT secara umum, terus ada fungsi dari analisis SWOT secara umum, dan fungsi analisis SWOT secara produk untuk spesifikasi produk, terus ada manfaat dari analisis SWOT, terus ada bagaimana cara menulis analisis SWOT, dan kita yang terakhir adalah kita mengetahui ini bagaimana kombinasi yang ada pada strategi SWOT. Apa aja tadi? Ada strategi SO, strength and opportunity, terus ada dari strategi WO, weakness dan opportunity. Ya, SO tadi adalah kekuatan dan peluang, terus WO tadi weakness dan opportunity, kelemahan dan peluang. Terus ada WT, weakness dan threats adalah ST dulu, strength dan threats, yaitu kekuatan dengan ancaman. Terus yang selanjutnya ada weakness dan threats, yaitu kelemahan dan ancaman. Dan itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya di rancangan usaha agribisnis. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.